Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SSC MSc. Kita terus konsisten mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel berdasarkan suatu riset artikel yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu on the implementation of new version of the Weibull distribution and machine learning approach to model the COVID-19 data. Terbit di Jurnal Mathematical Bioscience and Engineering tahun 2022. Nah, dalam riset artikel ini telah kita bahas sebelumnya dengan tuntas bagaimana data diberikan, bagaimana mengestimasi parameter dengan menggunakan optim, lalu kita coba dengan menggunakan teknik density plot untuk melihat kebaikan model dan menggunakan kumulatif plot. Nah, pada kesempatan ini ada suatu yang menarik yang kita lihat dari data yang diberikan dari data set 106 data COVID yang diberikan oleh riset artikel ini, seperti data pasien mortality rates of the patient infected by the COVID-19 pandemics in the Mexico. Jadi kalau kita lihat histogram data ini, jadi kalau kita stop share dulu, kita ambil share R kita buka R, lalu kita lihat data yang kita miliki, Windows Console. Nah, ini adalah data X, data 106. Oke, yang ada pada riset artikel. Kalau kita run data ini, lalu kita coba bangun histogram data, histogram X, frekuensi false. Jadi kalau kita lihat histogram yang dihasilkan, nah di sini kemungkinan itu terjadi mixture, campuran antara beberapa distribusi. Mungkin campuran 2 Weibull, 3 Weibull, dan seterusnya. Karena kalau kita lihat dalam histogram ini, gelombangnya ini saudara lihat lebih dari satu. Ini satu gelombang, lalu gelombang lagi, dan seterusnya. Nah, dari data ini, ada pemikiran baru bahwa kita akan mencoba membandingkan suatu model yang telah kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, yaitu new version Weibull distribution, yang akan kita bandingkan dengan Weibull tanpa campuran, Weibull 2 campuran, Weibull 3 campuran, dan Weibull 4 campuran. Jadi pada kesempatan bedah riset artikel kali ini, kita akan membandingkan adanya campuran atau mixture dalam data 106 COVID-19 data dalam riset artikel ini dengan menggunakan model new version Weibull, Weibull 2 parameter tanpa campuran, yaitu Weibull 2 campuran, Weibull 3 campuran, dan Weibull 4 campuran. Kita telah membangun suatu program yang sangat handal pada minggu yang lalu. Ini adalah log likelihood untuk new version Weibull. Lalu kita menggunakan optim untuk mendapatkan parameter. Nah, dalam kesempatan ini kita perkenalkan ada fit5. Fit5 itu adalah campuran, ini Weibull dengan campuran 2 komponen. Fit8 Weibull dengan campuran 3 komponen, Fit11 Weibull dengan 4 campuran komponen. Teknik mixture distribution telah dibahas beberapa kali dalam Rado Institute. Jadi apa itu mixture distribution? Silakan masuk ke dalam www.radoinstitute.com.
Penyelesaian estimasi untuk mixture distribution ini kita menggunakan package mixer. Jadi dalam package ini Anda ambil nanti load package. Di load package itu harus Anda install terlebih dahulu tools mixer namanya. Jadi kalau Anda install tool mixer, nah ini tool mixer. Nah ini adalah tool mixer mixture distribution menggunakan R. Apakah 2 campuran, 3 campuran, 4 campuran. Nah, setelah Anda install mixer, nanti Anda tinggal jalankan dengan memanggil library mixer. Tinggal panggil library mixer. Nah, ini dia. Nah, ini mixer. Setelah Anda panggil library mixer, kita coba jalankan data kita yang telah diberikan. Oke, kita jalankan data. X itu 106 copy data COVID. Kita run. Lalu kita ambil parameter new version Weibull yang telah kita bahas sebelumnya. Kita run. Jadi kalau kita mau lihat hasilnya, parameternya adalah tinggal mengetik ML NEWW. Anda enter. Nah, ini parameter lambda atau delta, ini omega 1, ini omega 2. Persis seperti riset artikel yang ada. Telah konvergen menuju bilangan 0. Artinya parameter-parameter yang diberikan ini telah layak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita panggil satu-satu meternya, lambda, eta, dan seterusnya. Lalu kita berikan data XI, yaitu data untuk menghasilkan grafik mulus dari fungsi densitas new Weibull. Oke, new Weibull kita run. Oke, kita run XI dan F new. Nah, setelah kita run F new, lalu kita akan melihat bagaimana model campuran 2 Weibull, kita sebut dengan fit 5, fit 5 kita run. Jadi kalau kita mau lihat hasil dari fit 5 itu, kita tinggal ketik fit 5. Nah, Anda lihat di sini jelas di sini Weibull mixture model with 2 component, artinya campuran 2 komponen Weibull. Dalam rentetan data 106 data tadi, di situ ada 2 fungsi densitas peluang atau 2 model peluang, yaitu Weibull dan Weibull. Di mana shape parameter shape untuk Weibull 1 yang ideal 50 dan untuk yang komponen kedua 1, dan sedangkan scale-nya untuk komponen 1 1,6 dan komponen 2 3,4 dengan pemberat atau proportion atau weighted 0,09 dan 0,9. Ingat, jumlah pemberat itu harus 1. Jadi ini dijumlahkan 0,09 sekian ditambah 0,9 sekian harus 1. Nah, ini komponennya. Lengkap diberikan nilai AIC dan nilai BIC dan seterusnya. Lalu untuk 3 komponen kita ketik 8, fit 8. Kalau kita mau lihat hasilnya untuk 3 komponen, kita lihat fit 8. Mana fit 8? Oh, kita run kembali fit 8. Nah, ini fit 8, kita run kembali fit 8. Fit 8 itu adalah campuran 3 Weibull. Kalau kita enter, nah Anda lihat di sini. Ada komponen 1, komponen 2, komponen 3. Dengan pemberat yang pertama 0,3 sekian, komponen kedua 0,07 sekian, komponen ketiga 0,616 sekian. Ingat, pemberat selalu kalau dijumlahkan keseluruhan pemberat atau proportion atau weighted ini adalah 1. Dengan parameter shape pada komponen pertama 0,6, 3,6, parameter scale untuk komponen pertama 1,7, komponen untuk parameter shape pada komponen kedua 25,6 sekian, parameter scale untuk komponen kedua
Ini adalah parameter shape komponen ketiga dan parameter scale untuk komponen ketiga. Dengan nilai AIC-nya 387, BIC-nya 408. Oke, ini untuk 3 komponen. Menggunakan bahasa mix fit. Mix fit itu mixture fit, artinya parameternya telah dihasilkan. Lalu untuk 4 komponen kita gunakan fit 11. Nah, 4 komponen kita gunakan bahasa fit 11. Kita runkan 4 komponen fit 11, enter. Oke, kita coba lihat hasilnya. Fit 11. Oke, jalan fit 11, kita enter fit 11. Nah, ini 4 komponen. Ada komponen 1, komponen 2, komponen 3, komponen 4 dengan pemberatnya masing-masing 0,3 sekian, 0,5 sekian, 0,07 sekian, 0,08 sekian. Nah, kita lihat di sini jumlah seluruh pemberat mesti 1. Dengan parameter-parameter untuk komponen pertama shape-nya 3,7, scale-nya 1,5. Untuk komponen kedua shape-nya 3,8, scale-nya 3,2. Untuk komponen ketiga shape-nya 19,3, scale-nya 5,0. Untuk komponen keempat shape-nya 6,11. Untuk scale komponen keempat 6,7. Jadi semua parameternya telah kita dapatkan. Jadi dalam riset artikel ini kita membandingkan 4 model new version Weibull 3 parameter, dan ada Weibull 2 campuran, ada Weibull 3 campuran, ada Weibull 4 campuran. Dan seperti biasa setelah semua parameter ini kita hasilkan, kita akan coba dengan uji density plot. Artinya artinya parameter-parameter untuk setiap campuran maupun new version tadi diperoleh akan kita hasilkan fungsi atau grafik densitas yang bersangkutan dan kita kawankan dengan histogram. Jadi yang pertama kita lihat histogram XX data sebenar dengan FNEW. Ini adalah densitas new version Weibull. Ingat, kalau dia density plot, kita menggunakan XI. XI itu apa? XI adalah sebanyak data sekuen dari 0 sampai 2 kali maksimum data dengan lompatan 0,01. Jadi kita memerlukan lompatan itu adalah untuk memuluskan data. Semakin banyak data, semakin mulus. Maka kita coba. Sedangkan histogram kedua, fit 5. Density fit 5 ini maksudnya densitas dari campuran 2 Weibull. Lalu gambar berikutnya density fit 8. Densitas dari 3 Weibull. Dan density fit 11 adalah densitas dari Weibull 4 komponen. Oke, coba kita gambarkan masing-masing dari density plot yang kita peroleh. Nah, ini kita runkan. Nah, kita lihat hasilnya yang warna biru untuk new version, new Weibull. Yang warna merah mixture 2 komponen. Yang warna hijau mixture 3 komponen. Dan yang warna hitam adalah mixture 4 Weibull. Nah, kalau kita analisa grafik-grafik ini, kita lihat bahwa yang warna biru, new version Weibull, grafiknya tidak terlalu mengikuti batang-batang histogram yang dihasilkan. Dia tidak terlalu mengikuti bentuk pola dari grafik histogram itu yang warna biru. Untuk yang mixture 2 Weibull, 2 komponen tadi, hanya mengikuti 1 batang saja. Ya, oke, nampak nih, seret, nih terlalu tinggi. Nah, Weibull 3 komponen dan Weibull 4 komponen, kita lihat yang warna hijau ini Weibull 3 komponen, yang warna hitam Weibull 4 komponen. Itu grafik yang dihasilkan sudah
mengikuti bentuk pola histogram data sebenar yang dihasilkan. Makanya ketika kita melihat riset artikel, ya, kita mampu memahami apa ke depannya yang akan kita lakukan. Karena kita melihat pola data yang ada. Nah, ini kita lihat sendiri yang hijau dan hitam. Grafiknya itu telah dihasilkan oleh mengikuti pola dari histogram data, grafik batang. Nah, pola-pola warna hijau, warna hitam ini tentu dihasilkan oleh parameter-parameter yang telah dihasilkan melalui program Mixed dalam paket MixR. Jadi bukan dihasilkan begitu saja warna garis yang berwarna biru, berwarna hitam ini bukan datang begitu saja. Memiliki proses yang panjang sehingga dia dapat menghasilkan grafik yang mengikuti gerak dari histogram yang diberikan. Nah, jadi di sini kita dapat lihatlah ya. Semakin banyak riset artikel yang kita baca, semakin mengerti kita peluang-peluang untuk menghasilkan riset-riset yang baru. Seperti yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mengerti histogram yang dimunculkan oleh data 106 COVID tadi, itu memungkinkan untuk hadirnya mixture atau campuran distribusi. Nah, seterusnya kita akan coba lihat kumulatif plot. Nah, kumulatif plot atau distribution function plot tentu berdasarkan F besar atau kumulatif atau distribution function. Nah, kalau grafik tadi mau kita gabungkan menjadi satu grafik bisa juga. Ya. Jadi tadi satu-satu. Kalau berikut ini kita gabungkan seluruh grafik yang ada. Jadi kalau kita mau gabungkan seluruh grafik. Grafik. Kita tutup dulu grafik kita. Kita runkan kembali. Nah, ini kita gabungkan seluruhnya. Run. Nah, ini. Jadi ini adalah gabungan dari 4 model yang kita bicarakan. Ada mixture 2 Weibull, mixture 3 Weibull, mixture 4 Weibull, maupun new version model Weibull. Terserah mana nanti yang mau digunakan, apakah dipisah seperti tadi maupun digabungkan. Nah, berikut kita akan lihat kumulatif plot. Ingat, dalam kumulatif plot kita memerlukan urutan data dari kecil ke besar. F new adalah kumulatif dari new version Weibull. Sedangkan FF ini adalah kumulatif hampiran menggunakan rumus I kurang 0,5/n, sering disebut dengan Gingerton. Oke, I adalah bilangan 1 sampai panjang data. Nah, dalam R untuk mendapatkan nilai kumulatif atau distribution function dari setiap campuran, kita panggil dulu parameternya. Contoh misalnya kita memerlukan shape dari Weibull komponen pertama untuk 2 campuran. Tadi kita sebut dengan fit 5. Fit 5 2 mixture. Kita mau ngambil shape-nya saja, kita sebut shape 21. Kalau kita mau panggil scale-nya saja, kita sebut scale Weibull 21. PPW1 adalah proportionnya. Sedangkan SHW22 adalah shape dari komponen kedua. Dari Weibull, SCW22 adalah komponen scale dari komponen kedua. Sedangkan PPW2 adalah proportion atau weighted dari komponen kedua. Jadi kalau kita run seluruhnya, kalau mau kita lihat, kita run. Coba kita run dari run ini dah, kita tidak kembali lihat. Tadi ketika kita ambil fit 5 saja, nah, ini semuanya parameternya. Ini adalah untuk komponen pertama weighted.
Nah, kita mau ngambil satu-satu. Contoh misalnya saya mau mengambil angka 50,002 saja. Ini adalah set dari Weibull komponen pertama. Cara manggilnya bagaimana? Pakai bahasa SHW21 fit 5, yaitu yang keempat, yang pertama keempat ini baris 1, baris 2, baris 3, baris keempat, ambil yang pertama. Itu setnya. Kalau scale-nya tentu baris kelima, kolom ke-1, baris kelima, kolom ke-1. Jadi kalau saya mau ketik SHW21, kita lihat hasilnya, saya mengambil yang 50 ini saja. Kalau saya mau panggil SCW22, mana saya mau manggil artinya yang 3,439. Ini dia SCW, scale dari komponen kedua saja. Kalau saya ketik PPW22 artinya pemberat komponen kedua. Nih saya ambil ini. Begitu juga seterusnya untuk 3 campuran. Yang fit 8, 3 campuran. Begitu juga untuk yang fit 11, 4 campuran. Saya ambil set yang komponen pertama, scale komponen pertama, pemberat komponen pertama, shape untuk komponen kedua, 4 campuran, dan seterusnya. SCW44 ini adalah scale dari campuran keempat dari Weibull, fit 11. Apa gunanya saya ambil? Saya ambil gunanya untuk membuat kumulatif dari campuran. Nah, ingat dalam Weibull R, terutama R, kumulatif dia pakai huruf P Weibull. Kalau ada P Weibull dia kumulatif. Kalau D Weibull dia density. Tapi kalau P Weibull dia adalah kumulatif. Nah, tentu rumus dari campuran tentu ada pengali pemberat ditambah kumulatif komponen pertama. Ingat dalam kumulatif yang kita gunakan urutan data dari kecil ke besar. Dan masing-masing parameter yang telah kita pisahkan tadi. Nah, guna parameter dipisahkan tadi untuk memasukkan pada Weibull yang bersangkutan. Karena Cefik 5 adalah kumulatif 2 campuran, maka ada tanda tambah untuk komponen kedua. Ini pemberat kedua. Ini adalah kumulatif komponen kedua dengan parameter yang bersesuaian. Di mana kita tahu tadi SHW22 ini adalah set untuk parameter kedua. Set untuk parameter Weibull campuran 2 campuran. Komponen kedua. Sedangkan SCW22 scale untuk komponen kedua dari Weibull 2 campuran. Nah, Cefix 8 begitu juga. Kalau Cefix 8 sampai 3 ada PPW 31, PPW 32 dan PPW 33. Untuk Cefix 11 4 campuran. Makanya 4 campuran di sini adalah PPW 41 dikali dengan kumulatifnya yang 41. PPW 2 dikali dengan kumulatifnya, PPW 43 dikali kumulatif, ditambah dengan PPW 4 dikali kumulatif, karena dia ada 4 campuran. Nah, setelah saya peroleh semua kumulatif untuk campuran, kita runkan. Nah, kita run. Kita run semuanya, kita run semuanya. Sampai Cefix. Nah, kita run. Oke, kita coba lihat hasilnya. Ini jalan sendiri. Oke, jalan semua apa yang kita inginkan. Lalu setelah kita mendapatkan masing-masing kumulatif, kita coba bangun suatu kumulatif plot. Ingat, cara membangun kumulatif plot, kita gambarkan data XD, yaitu urutan data terkecil sampai terbesar, dengan FF. FF adalah kumulatif hampiran. Rumusnya tadi I kurang 0,5/N. Untuk gambar pertama kita kawankan dengan FNEWW, yaitu kumulatif dari New Edition Weibull. Sedangkan gambar kedua
Kumulatif hampiran lawan kumulatif fix 5. Fix 5 tadi kumulatif campuran 2 Weibull. Gambar ketiga, kumulatif hampiran melawan C fix 8. C fix 8 kumulatif Weibull 3 campuran. Lalu gambar terakhir, FF ini adalah kumulatif hampiran dan C fix 11 adalah kumulatif 4 campuran. Nah, kita runkan semuanya. Kita lihat gambar grafiknya. Kita lihat gambar grafiknya. Oke. Run. Nah, ini dia. Oke, ini dia semuanya grafiknya. Ini oke. Nah, ini grafiknya kurang bagus. Kita tutup dulu. Kita gambarkan yang bagus grafiknya. Kita ulang lagi gambar grafik kita. Kita coba ulang. Kita ulang grafik kita. Kita run. Nah, ini dia tadi. Jadi kalau kita mau lihat grafiknya. Wah, ini oke. 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 Nah, di sini nampak yang warna abu-abu itu adalah theoretical. Theoretical tadi FF hampiran. Jadi kalau untuk CDF New Weibull ada satu bagian yang belum tersentuh oleh garis putus-putus warna biru. Warna biru ini adalah kumulatif Weibull New Edition, New Version Weibull Distribution. Sedangkan yang warna abu-abu adalah yang dari kumulatif hampiran FI kurang 0,5%. Ada sedikit bagian yang belum ditangkap oleh yang warna biru putus-putus. Sedangkan untuk teori campuran 2 Weibull, CDF of mixture 2 Weibull, yang bagian kecil yang belum ditangkap tadi telah sempurna ditangkap. Jadi kalau kita lihat sempurna. Apalagi yang warna hijau. Yang warna hijau juga telah menangkap sempurna. Yang warna merah sempurna, tetapi makin ke ujung dia makin menjauh. Oke. Jadi artinya kita melihat bahwa campuran 2 Weibull dan campuran 3 Weibull itu berhasil memperbaiki grafik dari sudut pandang grafik kumulatif plot. Nah, oke. Jadi apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini memang luar biasa sekali. Kita menambah muatan teori kita dengan campuran dengan berdasarkan asumsi bahwa histogram yang dihasilkan tidak seperti normal histogram biasanya. Jadi bagi rekan-rekan yang mau melihat, kita buka perlahan untuk memahami X adalah data, sedangkan program ini adalah log likelihood dari Weibull New Version yang telah kita bahas pertemuan sebelumnya, dan Optim adalah bahasa untuk mengekspresi parameter. Keluarkan masing-masing parameternya lambda, eta 1, eta 2, dan ambil XI adalah sekuen 0 sampai 2 kali maksimum untuk kumulatif dari Weibull. Nama yang panjang ini kita coba buka, mana rekan-rekan yang mau melihat sampai ke samping. Kita buka secara perlahan, semoga nanti dapat diadopsi menjadi riset artikel tersendiri. Oke. Ini telah kita buka, terus yang di bawah juga kita buka FNew-nya. Oke, ini kita buka. Oke. Nah, sedangkan fit 5, fit 8, fit 11 adalah masing-masing untuk Weibull 2 komponen, Weibull 3 komponen, Weibull 4 komponen dalam menghasilkan parameter menggunakan bahasa mixed-fit. Terlebih dahulu install mixer. Lalu baru kita jalankanlah density plot, membandingkan tiap histogram dengan density yang telah dibahas. Kalau density campuran 2 Weibull kita sebut density fit 5. Kalau density 3 campuran, density fit X. Dan kalau dia density 4 campuran, density fit 11. Dan terus kita dapatkan
kumulatif plot dengan terlebih dahulu kita mengurutkan data dari kecil ke besar, tulis rumus kumulatif untuk Weibull new Percent, lalu dapatkan kumulatif hampiran I kurang 0,5/n dengan I adalah 1 sampai panjang data. Keluarkan semua parameter untuk masing-masing campuran. Ini untuk campuran 2 campuran, dan ini untuk 3 campuran, dan ini untuk 4 campuran. Digunakan untuk mendapatkan kumulatif masing-masing campuran. Kalau kumulatif 2 campuran, C-fix 5. Tentu dalam R, kumulatif itu menggunakan bahasa P Weibull. Tentu P Weibull diikuti urutan data, shape yang telah kita pisah, scale yang telah kita pisah. Karena dia 2 campuran, tentu tanda tambahnya cuma sekali. Tapi kalau C-fix 8, tanda tambahnya 2 kali dong. Ada 3 kumulatif yang kita jumlahkan. Kalau udah C-fix 11, tentu dia ada 4. Oke. Pemberat untuk 4 campuran komponen pertama ditambah dengan kumulatif Weibull yang campuran pertama. Ini adalah pemberat dari 4 komponen Weibull komponen kedua ditambah dengan kumulatif Weibull pada komponen kedua dengan masing-masing set yang tertentu tentunya. Oke, untuk kumulatif ketiga, campuran ketiga, dan kumulatif campuran keempat. Lalu kita gambarkan grafiknya satu-satu, yaitu F hampiran melawan F new. Kumulatif Weibull new Percent. Hampiran melawan C-fix 5. Kumulatif 2 campuran Weibull. Kumulatif hampiran melawan C-fix X. Kumulatif 3 campuran Weibull. FF hampiran melawan C-fix 11. Oke, saya rasa apa yang telah kita bincangkan pada kesempatan kali ini itu luar biasa sekali. Saya harap apa yang dilakukan oleh Rado Institute dapat memotivasi mahasiswa Indonesia untuk menjadi lebih berajin untuk melihat-lihat atau melakukan riset-riset. Tentu cerita-cerita dalam Rado Institute terbatas hanya kemampuan keilmuan saya pribadi saja. Makanya kita berharap ada dosen-dosen lain dengan kemampuan yang berbeda, numerik kah, matematik murni kah, atau bidang-bidang lain, teknik informatika, teknik elektro. Mari kita berlomba bersama-sama, bahu-membahu, isi dunia maya Indonesia ini dengan berbagai ilmu pengetahuan, sehingga dapat diakses oleh anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Semoga menjadi amal jariah bagi kita, dosen-dosen Indonesia. Saya Radendra bersama Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.